Yo, what's up guys? Gimana kabarnya hari ini? Seperti biasanya, saya selalu yakin teman-teman semua pasti dalam keadaan yang luar biasa. Wow, harus demikian teman-teman. Karena dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mampu memotivasi kehidupan kita dengan cara membangunkan pemikiran-pemikiran yang positif, perkataan-perkataan yang positif, bahkan tindakan-tindakan yang positif juga teman-teman. Harus demikian. So guys, jangan lupa stay positif. Oke. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, seperti biasanya dong, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share sehingga channel ini boleh berkembang dengan baik, bermanfaat, menjadi berkat, dan sampai kepada mereka yang di luar sana. Ya, itu saja. Oke teman-teman, kita langsung saja ke kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan. Pada hari ini teman-teman, saya akan menyampaikan atau men-sharekan kepada teman-teman semua tentang tenang atau ketenangan. Bahkan berbicara tenang itu teman-teman, itu satu dengan damai. Tenang dengan damai ini satu. By the way, sebelum saya melanjutkan, mungkin teman-teman kira, ini kenapa nih? Suara saya sedikit serak karena kemarin itu Argentina menang, diteriak habis-habisan. Itu aja sih teman-teman, cukup memberitahu saja. Ya, teman-teman, tenang dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan rapi atau tertata dengan baik dan benar. Jadi berbicara ketenangan dan damai itu semua berawal dari bagaimana kondisi perasaan kita. Makanya di sini dikatakan bahwasanya tenang dan damai itu adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik dan benar. Kalau pikiran kita kacau ataupun pikiran kita ke lain-lainnya gitu kan, ya nggak bisa. Kita nggak bakalan bisa tenang teman-teman. Makin tenang seseorang ataupun makin tenang kita, makin besar kesuksesannya, pengaruhnya, kekuatannya untuk melakukan sebuah kebaikan. Ketenangan pikiran teman-teman adalah salah satu permata kebijaksanaan yang sangat indah. Jadi berbicara ketenangan ini teman-teman, ini sangat-sangat penting. Karena kita pun dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mampu mengontrol kondisi hati, kondisi pemikiran kita, bahkan perasaan apapun itu, semuanya berhubungan dengan kepribadian kita. Kita harus mampu mengontrolnya. Mungkin ada saatnya kita akan emosi, mungkin ada saatnya kita akan kebingungan. Tetapi saya ingin sampaikan teman-teman, kita harus mampu mengontrol diri kita untuk tetap tenang. Seperti tadi saya katakan, makin tenang kita, makin besar kesuksesan yang kita dapat. Bahkan kita menjadi orang yang sangat berpengaruh saat kita tenang. Ketenangan bukanlah kebebasan dari badai. Ini yang akan saya sampaikan. Ketenangan bukanlah kebebasan dari badai, tetapi kedamaian di tengah badai. Nah ini teman-teman. Jadi dalam saat kita menghadapi sebuah masalah, ya itu wajar lah, kita sebagai manusia pasti ada saatnya emosi kita tidak stabil. Tetapi kembali lagi, kita harus mampu mengontrol pemikiran kita, bahkan perasaan kita, hati kita, ini paling utamanya. Karena dalam badai, kalau kita pun jadi badai juga, wah itu gelombangnya makin besar teman-teman. Tetapi saat di tengah badai kita mampu untuk tenang, kita ikuti aja arusnya, kita ikuti aja alirannya kemana. Saat kita tetap tenang, kita akan sampai dan kita akan berhasil. Itu saja sih. Mau hidup tenang. Nah ini nih banyak pertanyaan mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang dimana kebanyakan pasti jawabannya ya saya mau tenang. Ya pasti saya mau. Teman-teman, saya yakin teman-teman pasti mau. Ingatlah, hanya ini sangat penting. Ingatlah, hanya dekat Allah saja, dekat Tuhan saja, hati kita pasti tenang. Kalau dalam kepercayaan saya sebagai orang yang mengikuti
mengikuti Kristus. Ada lagu seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah segala sumber kekuatanku. Dialah gunung batuku, keselamatanku. Jadi kalau kita mau tenang teman-teman, kita harus ingat dan harus ingat, hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Tersenyumlah dalam situasi apapun. Nih, tanpa disadari, senyum kita ini akan menguatkan kita. Tersenyumlah teman-teman. Tenang, semua kembali kepada ketenangan. Nah, ketenangan hati berawal dari prasangka yang baik, bukan prasangka buruk. Hati-hati teman-teman. Memang pada saat ini untuk membedakan prasangka baik atau prasangka buruk itu sangat sulit untuk membedakannya bagi mereka yang tidak mampu hidup dalam ketenangan. Itu dia. Dan jadi saya tutup begini teman-teman. Tenangkanlah diri kita dalam segala keadaan atau dalam segala situasi. Karena ketenangan adalah kekuatan kita. Jadi teman-teman, tenanglah dalam keadaan apapun. Engkau menghadapi masalah, it's okay. Engkau dalam problem yang begitu berat, it's okay. Tapi tetap tenanglah. Karena di dalam ketenanganmu, engkau akan menemukan sebuah kekuatan yang besar. Kontrol diri, perbaiki hati dan pikiran. Ingat, tetap miliki prasangka yang baik. Mampu tenang, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hiduplah sebagai pribadi yang memiliki ketenangan dan lakukan itu lagi dan lagi, sehingga kita memperoleh keberhasilan, kesuksesan yang benar, dan menjadi dampak pengaruh yang benar, yang baik bagi banyak orang. Oke teman-teman, sekian yang boleh saya sampaikan. Saya berharap ini boleh menjadi bermanfaat dan berkat. So, have a nice day. Selamat beristirahat ya bagi yang mau beristirahat. Dan itu saja sih. God bless you and bye-bye.